tergelincir sudah tak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi integral. Tapi sebelum kita sampai ke integral, konsep integral, ada pesan, tolong jaga baik-baik, jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan. Integral, yang pertama adalah konsep integral. Integral adalah anti diferensial atau anti turunan yang merupakan operasional kebalikan dari pendiferensialan. Tentu yang akan kita pelajari hari ini, di mana bahwa jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f(x), maka f(x) merupakan anti turunan atau integral dari f(x). Misalkan suatu fungsi f(x) diintegralkan terhadap x, maka dinotasikan sebagai integral f(x) dx sama dengan fungsi f(x) plus c. Atau integral dx dengan notasi integral f(x) merupakan fungsi integral fungsi f(x), fungsi umum di mana f aksen x sama dengan f(x). C merupakan konstanta pengintegralan. Atau integral f(x) dx dibaca integral f(x) terhadap x, atau integral f(x) dx. 2 dx. Karena di sini angka, maka seperti konsepnya langsung tambahkan ax plus c. Jadi ini 2 langsung tambahkan x plus c. Contoh lagi yang ketiga, biar kita lebih jelas lagi. Misalnya integral 10 dx sama dengan konsep di atasnya, tambahkan nilai variabel x langsung 10x plus c. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut yang contoh yang nomor 4. Misalnya integral kita tambahkan 3x pangkat 2 dx. Maka hasil integralnya, jangan lupa di sini 3 kita tuliskan 3 per pangkat di sini n, karena akan kita kembali bahwa integral x pangkat n dx adalah 1 n plus 1 x n tambah 1 ditambah c. Jadi sama dengan konsep 3x kuadrat dx adalah 3x atau pangkatnya x adalah 2, berarti 2 ditambah 1 x 2 tambah 1 plus c, sehingga 3 per 3 x pangkat 3 plus c. Karena di sini 3 per 3 itu 1, tidak usah kita tuliskan, langsung x pangkat 3 plus c. Ini jika ada penambahan angka 3x pangkat 2. Contoh yang berikutnya, yang nomor 5, integral misalnya adalah 5x pangkat 3 dx. Sehingga hasil integralnya 5 per, jangan lupa pangkat 3 nya ditambahkan 1 x 3 ditambah 1 plus c. Hasilnya 5 per 4 x pangkat 4 plus c. Karena di sini kebetulan tidak bisa dipecahkan dengan cara pecahan biasa, cukup seperti ini aja. 5 per 4 x pangkat 4 plus c. Dan nanti Anda semuanya bisa berlatih. Nah, nanti ini saya buatkan contoh soalnya, nanti Anda dikerjakan di lembar kertas sebagai bentuk bahan latihan. Nah, ini saya tuliskan di sini. Tolong nanti dicoba, silakan dikerjakan sama dengan contoh di atas. Selesaikan atau kerjakan. Yang pertama nanti integral 5 dx, 2 integral 15 dx. Yang ketiga
integral dari 2x pangkat 4 dx. Yang keempat, integral 7x pangkat 2 dx. Nanti Anda semuanya bisa mencoba berlatih. Nanti proses dan langkah-langkahnya adalah sama. Baik, jika ini nanti Anda sudah berlatih, kemudian akan kita lanjutkan contoh-contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya dimulai dari tadi nomor 5, sekarang nomor 6. Integral 2x pangkat 3 dx. Nah, bagaimana caranya? Ini kita harus kita disederhanakan dulu supaya pangkatnya bisa diselesaikan. Maka diubah menjadi bentuk pangkat negatif. Integral 2 kali x pangkatnya 3 dibawa ke atas menjadi negatif 3 dx. Hasilnya sama dengan konsepnya adalah ini, integral x pangkat n 1 n plus 1. Jadi dilihat pangkatnya berapa. Integral 2x pangkat min 3 berarti ini masih sama 2 per min 3 ditambah 1, sesuaikan walaupun pangkatnya negatif, x min 3 ditambah 1 plus c, sehingga 2 per min 3 tambah 1 negatif 2, x min 2 plus c, atau 2 dibagi min 2 adalah min 1, x pangkat min 2 tambah c. Biasanya negatif kita letakkan di tengah-tengah sini supaya menjadi bentuk pangkat positif min 2 ini kita taruh di bawah, x pangkat 2 plus c. Demikian bahwa bentuk pangkat yang berada di bawah bisa disederhanakan dulu, kemudian baru diintegralkan seperti konsep pada awalnya. Contoh lagi yang berikutnya biar kita lebih mudah lagi sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Integral yang nomor 7, integral 5 per x pangkat 3 dx. Sehingga bentuk integralnya kita sederhanakan dulu menjadi integral 5 x pangkat min 3 dx. Integral 5 x pangkat min 3 dx sama langkahnya 5 min 3 ditambah 1 x pangkat min 3 ditambah 1 plus c, sehingga hasilnya adalah 5 per min 2 x min 2 plus c, atau min 5. Nah, di sini jangan lupa pangkat negatif yang di atas boleh dibawa ke bawah menjadi bentuk yang positif, 2x pangkat 2 plus c. Contoh yang nomor 7 dengan bentuk pangkat yang di bawah. Silakan nanti Anda semuanya berlatih yang bentuk pangkat di bawah. Ini untuk latihan saja, dicoba nanti kerjakanlah. Misalnya integral 2 per x dx. Yang kedua, integral 3 per x pangkat 2 dx. Nanti silahkan Anda dikerjakan, konsepnya sama seperti menyelesaikan yang tadi. Nah, kita lanjutkan contoh-contoh yang berikutnya adalah bentuk akar. Nah, sebagai contoh, kita lanjutkan yaitu yang nomor 8. Integral dari akar x dx. Nah, kita ingat kembali dengan catatannya bahwa catatan adalah akar x ini boleh dituliskan x pangkat setengah. Maka untuk integral ini juga bisa disederhanakan, x pangkat setengah dx seperti ini. Maka hasil integralnya juga sama konsepnya, pangkatnya dilihat dulu. Hasilnya adalah 1 per setengah ditambah 1, jadi masih sama konsepnya,
Dimana tadi integral X pangkat N dx itu, saya ulang kembali biar ada referensi, 1N plus 1 X N tambah 1 plus J. Jadi masih sama walaupun ini bentuk akar. Jadi konsepnya masih sama seperti awal. Kita lihat di sini pangkatnya setengah, 1 setengah pangkatnya ditambah 1. X setengah ditambah 1 plus J. Sehingga 1 tidak usah dituliskan atau tapi bisa kita jabarkan biar semuanya jelas. 1/2, ini karena penyebutnya 2 maka ini adalah 2, di sini adalah 2 bagi 2 sama dengan 1. Sama ini X nya setengah, penyebutnya juga samakan, di sini 2 karena 2 dibagi 2 adalah 1 sama, plus J. Sehingga kebetulan penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal jumlah 1 tambah 2 yaitu 3/2. X ini juga sama, 1 tambah 2 3/2, ini plus J. Nah, ini merupakan bentuk perkalian bisa, karena ini pembagian bisa dikalikan jadi 1 dibalik saja, 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Atau lebih sederhananya bisa kita lanjutkan di sini 2/3, karena kebetulan 1 ini 1/2/3 X ini, maka tidak usah kita tulis satunya, langsung 2/3 X pangkatnya adalah 3/2 plus C. Nah, jika di sini dalam bentuk option tidak ada, kita harus lihat dulu. Oh, ternyata 3/2 ini tidak ada. Kita ingat kembali bahwa X 3/2 itu berasal dari X ini 1 kali X dengan setengah, atau X 1 ditambah setengah, atau X juga sama toh, 2/2 tambah setengah. Nah, di sini kita harus ingat bahwa X tadi 3/2 itu terdiri X pangkat 1 dan X pangkat setengah. Maka hasil di sini jika optionnya tidak ada, Anda semuanya bisa menuliskan, oh ternyata 2/3 X ini 3/2 diperoleh dari X pangkat 1 dan X pangkat setengah. Maka X pangkat 1 kali X pangkat setengah ditambah C, atau lebih lengkapnya biasanya 1 tidak usah kita tuliskan, 2/3 X pangkat setengah plus C, atau lebih lengkapnya lagi, lebih kompletnya lagi, 2/3 X akar X plus C. Demikian saya. Ternyata bentuk akar yang kelihatannya sulit bisa diselesaikan dengan mudah, asal tahu konsepnya. Oh, 3/2 itu merupakan perpecahan. Gimana? Saya lanjut? Oke, contoh yang berikutnya biar semuanya jelas. Bagaimana jika nanti soal yang berikutnya ada angka di depannya akar? Nomor 9. Misalnya kita buat angka integral 2x. Di sini saya tuliskan di sini ini adalah 3. Nah, dx. Langkahnya juga sama, kita buat sederhana dulu. Akar 2x pangkat 1/3 dx. Dibuat sederhana dulu. Baru kita buat integralnya. 2 jangan lupa pangkat pecahan 1/3 ditambah 1 X 1/3 ditambah 1 plus C. Berikutnya 2/1/3. Jangan lupa saya bahwa ini penyebutnya adalah 3, maka ini juga kita buat 3. Nah, supaya hasilnya di sini 1, pastikan ini 3/3 hasilnya sama 1. Sama dengan bentuk pangkat 1/3, ini 3 dibagi 3, ini plus C, sehingga hasilnya 2/, kebetulan penyebut sudah sama, pembilang tinggal jumlahkan, 4/3 X
Ini juga sama, penyebutnya sudah sama, maka 4/3 plus C. Sama dengan, ini juga sama dengan konsepnya, bisa dikalikan, dibalik. 2 kali 3/4 X 4/3 plus C. Baik, saya hapus dulu saya, supaya tidak tetap tersampaikan dengan baik, Anda semuanya happy. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.